Hampir setiap hari kita selalu terhenyak kaget mendengar berita tentang korupsi. Pertama, kita harus mengapresiasi dan memberikan tepuk tangan untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya membongkar banyak skandal korupsi di negara kita. Dan inilah yang membuat saya selaku pribadi sebagai masyarakat di negara ini sangat kaget, terkejut dengan rilis-rilis yang selalu disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Kalau dengan KPK saya tidak kaget lagi karena memang tidak ada prestasi KPK sama sekali dan tidak terlihat bahwa KPK ini adalah sebagai lembaga pemberantasan korupsi, tetapi sekarang KPK hanya menjadi seperti sebuah lembaga yang diperalat oleh kekuatan tertentu mengimplementasikan hawa nafsunya mengkriminalisasi orang. Kejaksaan Agung merilis data-data korupsi. Dan kalau kita melihat Liga Korupsi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ternyata memang sangat gila-gilaan korupsinya. Sangat brutal korupsinya. Kita pernah mendengar korupsi-korupsi terjadi di pemerintahan yang lalu-lalu, tetapi tidak seperti yang terjadi di era Joko Widodo, yang nilainya tidak lagi puluh miliar, ratus miliar, tetapi triliun, ratus triliun, bahkan ribuan triliun. Ini mengerikan permainan korupsi di era pemerintahan Pak Joko Widodo. Saya kaget membaca semua rilis. Yang terbesar adalah korupsi Antam, pemalsuan emas yang diduga merugikan negara sampai 5.600 triliun, 5,6 kuadriliun. Belum lagi korupsi Pertamina yang dirilis oleh Kejaksaan hampir 1.000 triliun. Ini pun saya masih pertanyakan, benarkah 1.000 triliun? Korupsi timah, korupsi Jiwasraya, korupsi banyak lagi, ekspor timah ilegal. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang muncul setiap hari dan terbaru. Kejaksaan Agung merilis tentang data informasi korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan di zaman Nadiem Makarim. Pengadaan laptop nilainya 9 triliun lebih. Sebelumnya juga banyak kasus, terkait juga BTS 8 triliun lebih. Timah 271 triliun lebih. Kenapa sekarang nilai korupsi ini menjadi ratus triliun bahkan ribu triliun? Ini adalah tanggung jawab Joko Widodo sebagai presiden pada saat itu yang hanya berkoar-koar bahwa dia orang bersih. Faktanya apa yang terjadi? Korupsi di zaman pemerintahan Joko Widodo menggila dan sangat brutal. Puluh triliun, ratus triliun, bahkan ribuan triliun. Apa yang dilakukan Jokowi? Kita pernah mendengar Jokowi berkata, oh saya tahu siapa pemain ini, siapa tahu pemain itu, saya tahu pemain ini itu. Tahunya apa? Jangan-jangan informasi yang menyatakan saya tahu pemain ini, saya tahu pemain, jangan-jangan Pak Jokowi supaya minta bagian dari situ. Apakah itu sebuah cara komunikasi supaya mereka datang menghadap? Kalau sudah tahu, kenapa tidak ditindak dari dulu? Padahal Anda, Joko Widodo, seorang presiden Republik Indonesia pada saat itu yang bisa memerintah Jaksa Agung, memerintah KPK, memerintah kepolisian, tipikor untuk mengusut mereka. Mengapa memberikan sinyal saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu? Dalam teori komunikasi, jangan-jangan itu digunakan untuk mengirim pesan, gue udah tahu lo kalau nggak datang awas. Itukah yang dimaksud? Maka saya tidak heran ketika OCCRP menetapkan Joko Widodo salah satu finalis pemimpin dunia terkorup 2024. Saya akhirnya jadi bisa menerima bagaimana OCCRP menempatkan Joko Widodo sebagai seorang pemimpin dunia terkorup masuk dalam jajaran Liga Finalis Pemimpin Dunia Terkorup. Saya akhirnya jadi bisa menerima itu setelah melihat data-data korupsi yang dirilis oleh Kejaksaan Agung. Gila, Antam 5,6 kuadriliun, 5.600 triliun, timah 271 triliun, ekspor ilegal timah yang sampai saat ini gelap gulita 5,3 juta ton ke Cina tidak jelas. Korupsi BTS, korupsi laptop, korupsi banyak lagi korupsi yang terjadi yang tidak bisa kita sebutkan. Saya membaca di situs Kejaksaan Agung menangani 2.300 lebih perkara korupsi pada 2024. Wow, 2.200. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya. Sangat brutal korupsinya. Kita pernah mendengar korupsi-korupsi terjadi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Bung Ferdinand Huta Hayan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
dalam hal ini soal polemik ijazah palsu yang sampai sekarang tak tahu kabarnya bagaimana. Dan kemudian banyak hal tadi disampaikan oleh beliau, macam-macam ya, dari bagaimana kita melihat ya Pak Jokowi harus dipenjara, berbuat atau membuat gaduh ya, banyak sekali ya, macam-macam. Kalau saya juga kadang-kadang menyampaikan video-video di channel ini, berbagai pendapat teman-teman kita, memang sering sekali penyampaian yang sama. Jokowi bikin gaduh lah, Jokowi nggak tahu malu lah, Jokowi inilah itulah, macam-macam ya. Tapi mungkin kita nggak sadari, kita udah bikin apa, udah punya kontribusi apa untuk negeri ini. Misalnya Pak Jokowi kan udah pernah menjabat sebagai presiden 10 tahun tuh, dengan berbagai legacy yang sudah ditinggalkan, dengan berbagai pembangunan yang sudah dibuat, berbagai bantuan dan lain sebagainya. Itu sudah kita rasakan sampai saat ini. Ya mungkin yang keluar-keluar itu udah buat apa sih untuk Indonesia? Kan sebagian orang atau sebagian besar masyarakat kan berbicara seperti itu. Tapi di sisi lain memang kita harus fair bahwa kita melihat bagaimana sisi positif dan negatif dari seorang pemimpin atau mantan presiden misalnya. Kenapa masyarakat semakin muak, semakin geram? Ya karena tadi, kenapa nggak ditunjukkan ijazahnya ini? Kenapa membangun jalan tol, jalan ini itu tapi ngutang? Utang bertumpuk, rakyat yang dibebankan. Memang sebetulnya bagus, kita kan punya akses bisa ke sana kemari, bisa mempercepat transportasi dan lain sebagainya. Ya, tapi ya itu tadi, ngutang dan ngutang. Akhirnya pajak menumpuk. Ya, bukan pajak ya, hutang menumpuk dan masyarakat akan membayar itu melalui pajak yang akan dikumpulkan di APBN kita. Soal IKN misalnya, ya katanya investor begini begono, tapi ya mana kan begitu. Apalagi soal jasa palsu ini nih, kalau punya asli, kalau benar punya asli lulusan ini, kenapa nggak ditunjukkan saja? Kenapa harus ribet, genting dan lain-lain? Kan itu menjadi penilaian ya. Tapi ya rasa-rasanya sih saya sudah setiap hari lah untuk bahas itu ya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di video ini ya. Di sini menarik, saya akan coba sampaikan juga bagaimana pendapat teman-teman kita, saya akan ulas ya. Kalau dari kepala negaranya nggak benar, pasti ke bawahnya bakal tidak benar. Maka kalau Prabowo-nya, kalau mau bersih-bersih dari menteri-menteri dalam kepemimpinan dari Jokowi harus dibubarkan. Dan kalau kira-kira adanya yang bersangkutan dalam korupsi harus diproses dan dibongkar habis dari menteri-menteri yang tidak benar ya. Di era Jokowi cuma melahirkan, cuma merusak Indonesia. Jokowi presiden terburuk dan terburuk Indonesia, dan terkorup dunia. Jokowi presiden terlicik yang pernah Indonesia punya. KPK sekarang isinya Ternak Mulyono, emang sengaja dibuat ompong. Ya, soal KPK yang juga disampaikan oleh beliau tadi, Bung Ferdinand, KPK jadi gigi ompong. Sekarang kejaksaan sikat habis koruptor. Ya mungkin Pak Prabowo akan memberantas korupsi lewat KPK, lewat Kejagung ya, lewat kejaksaan. Makanya kan ada tuh berita kemarin bahwa TNI ya diperintahkan untuk membantu dalam mengamankan kejaksaan, karena kan mungkin banyak sekali ancaman-ancaman lah mungkin dari pihak-pihak luar ya. Dan KPK katanya ada yang mengintervensi lah, kerja sesuai pesanan lah dan lain-lain lah, macam-macam ya. Tapi sebetulnya kita nggak tahu benar atau tidak, tapi ya itulah yang dilihat oleh masyarakat Indonesia ya, sehingga muncul penilaian itu ya. Kemudian ya pasti takutlah KPK, koruptor kan bisa dibayar orang. Lagian KPK juga banyak dari polisi.
KPK Firly dan KPK sekarang ompong karena sudah dilemahkan oleh rezim Mulyono, pilihan Mulyono, sehingga mereka tunduk dan takut sama Mulyono. Ya, namanya pimpinannya Jokowi. Ya, raja koruptor, raja pembohong. Kejagung amanah menjalankan tugas negara, akan amanlah negara, tentramlah masyarakat dari segala hal, akan tercapailah keadilan dan kemakmuran bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Bubarkan KPK, tidak ada guna bagi negara, hanya melayani perkara Jokowi aja. Sudah jelas-jelas di era Jokowi yang namanya korupsi dahsyat luar biasa. Di situ banyak yang dibiarkan. KPK-nya disetting buat para penjilat Jokowi buka mata, buka telinga tuh. KPK sudah dirusak oleh rezim Jokowi. Manusia-manusia di KPK sekarang dipelihara Jokowi. Penjilat partai ya seperti itu, loncat sana loncat sini biar dianggap top, belai-belain terus junjungannya, padahal di tempatnya dia gudangnya. Itulah banyak cara untuk cari makan. Indo udah parah bang, udah berjamaah maling, makanya susah ngungkapnya bang. Ya, secara sadar kita melihat di Indonesia ini kalau berbicara korupsi atau koruptor, rasa-rasanya udah kayak budaya gitu ya, yang tak akan pernah hilang. Meskipun sudah ditangkap, tapi masih ada aja orang-orang baru yang keluar nanti. Padahal kan ada sumpah jabatannya juga, ada ininya, janji-janjinya juga gitu ya. Tapi kenapa masih ada aja koruptor di Indonesia, teman-teman? Jadi bagaimana Indonesia bisa maju kalau ini koruptor gak bisa diselesaikan, dimusnahkan? Ini salah satu hal yang menghambat kemajuan bangsa dan negara. Saya yakin itu. Ya, negara terhambat untuk maju ke depan. Ya, uang-uangnya udah dicolong sama koruptor-koruptor itu. Gimana mau maju? Jadi memang ini harus perlu diberantas sampai tuntas. Ini harus betul-betul serius dalam memberantas korupsi. Mungkin dari saya itu saja menurut pandangan hemat saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.